Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, Bu. Luar biasa. Oke, kalau ibu bilang selamat pagi, jawabnya pagi. Pagi. Ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih. Harusnya sebenarnya tadi harapan ibu, anak-anak ibu semua menjawab salam ibu dengan semangat. Karena mengingat ini masih pagi, harusnya semangatnya juga masih fresh semua. Berhubung ini udah sarapan semua atau belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah, Bu, sih. Nah, yang belum sarapan, untuk besok usahakan untuk sarapan dulu di rumah ya. Baik, Karena Ibu. sarapan itu juga penting untuk pembelajaran. Jadi kalau kalian nggak sarapan, kalian nggak bisa fokus dengan maksimal mengikuti pembelajaran yang ada ya. Jadi Baik, Ibu. takutnya kalian badannya di sini, nanti pikirannya di luar. Makanya usahakan sarapan dulu di rumah ya. Baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, kita password sampah dulu. Silakan lihat di sekeliling kalian ada sampah nggak? Kalau ada sampah, silakan dikutip, dibuang ke tempat sampah. Ada, Coba lihat Bu. dulu. Izin ngebuang ya, Bu. Ya, silakan Pak Asril. Yang lain juga ya. Iya, Bu. Tadi udah dibersihkan, Bu. Sudah, Bu. Oke. Pak Teddy, sampahnya udah dibuang di tempat sampah ya? Nggak Sudah, dikocek? Bu. Sudah Jangan disimpan di sama kocek Pak ya. Asril tadi dibawa semua, Bu. Oke, terima Tadi ditaruh di kasih. kantong saya. Oke, udah bersih semua lingkungan sekitar kita? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta bantu ketua kelas. Ketua kelasnya masih Pak Agus kan ya? Iya, Bu. Masih, Bu. Pak Agus, bantu untuk pimpin doa, Pak. Baik, mohon izin Ibu, rekan-rekan sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus. Sebelum mulai pembelajaran, mungkin biar Ibu nggak lupa nanti ngisi absensinya. Ibu absen dulu kalian satu persatu ya. Sebentar, Ibu buka absennya dulu. Ibu share semuanya aja kayaknya biar gampang. Oke, untuk absen oke, Bapak Asril ada? Hadir, Ibu. Bapak Daniel? Tadi ada, Bu, tapi lagi izin ke kamar mandi. Oke, Pak Hari ada? Saya, Bu, hadir. Bapak Joni? Pak Joni ada? Hadir, Bu. Hadir. Pak Agus ada? Ada ya tadi ketua kelas. Bu Runia? Saya, Bu. Hadir, Bu. Pak Suryanto ada? Sakit, Bu. Oh, sakit. Surat izinnya ada? Belum ada, Bu. Oke, besok minta bantu ingatkan beliau untuk kasih surat izin sakitnya ke saya ya. Baik. Pak Teddy ada? Ada, Bu. Pak Yoga? Sedang izin, Bu. Tapi tadi hadir, Bu. Oke, udah izin ke wali kelas ya? Sudah, Bu. Sudah izin. Oke, terima kasih. Berarti yang tidak hadir ada 2 orang. Nah, untuk materi kita hari ini mengenai subnetting. Nah, subnetting ini sebenarnya kaitannya merupakan materi lanjutan dari kelas 10 dulu di konsep IP address ya. Kelas 10 udah belajar konsep IP address kan ya?
Nah, karena kita bahasnya IP address itu erat kaitannya dengan kita orang TKJ. TKJ itu singkatan dari Teknik teknik komputer Teknik jaringan. komputer dan jaringan, Dan Bu. jaringan, Bu. Nah, jadi karena ada jaringannya di sana, berarti yang namanya jaringan koneksi tentu harus punya alamat kan ya. Alamat itulah yang disebut dengan IP address tadi. Nah, kalau misalkan kalian semua anak TKJ eh, kurang memahami materi mengenai IP address, termasuk juga subnetting, berarti di sini kalian jadi anak TKJ-nya agak gimana gitu, karena dasarnya orang TKJ itu ya IP address, karena kerjanya orang TKJ itu membuat koneksi itu ada harus punya alamat terkirimnya kemana gitu kan ya. Jadi harapan ibu semua anak-anak ibu bisa semangat mengikuti pembelajaran hari ini, mengikuti dengan serius, nggak harus serius juga sih, boleh kita juga bercanda, kita selingin dengan bercanda, cuman ya tetap bercanda yang sopan ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Berhubung kita pakai kurikulum Merdeka, untuk capaian pembelajarannya, setelah mempelajari materi subnetting ini, peserta didik mampu untuk menghitung secara tepat dan kritis. Menghitung secara tepat dan kritis. Kemudian untuk tujuannya, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menghitung subnetting CIDR secara tepat dan kritis. Kemudian setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat menggunakan IP subnetting dengan benar. Jadi nanti pada pembelajaran ini, Ibu meminta kalian diskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing, agar tujuan dari pembelajaran kita tercapai, yaitu Ananda Ibu semua bisa menghitung subnetting CIDR dengan benar. Sebelum masuk ke materi kita yang hari ini, Ibu mau tes diagnostik dulu atau pretest. Ibu mau melihat lagi kemampuan kalian ingatan dan kemampuan kalian mengenai materi kelas 10. Boleh silakan semuanya, boleh buka HP-nya atau boleh dari laptopnya masing-masing, tolong akses quizzes.com, kemudian join ke quiz. Semuanya minta tolong ya. Sudah, Bu. Nah, silakan masukkan kodenya. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu, ada tulisannya Anda yang pertama bergabung. Silakan Bu, langsung bisa diulang, Bu, dikerjakan. untuk linknya, Bu. Oh, oke, kita ulang lagi aja ya. Nah, silakan semua masukin kodenya. 523187. Sudah semua? 523187. Belum ada yang gabung ini? Ayo minta. Sudah, Bu. Ada 2 orang. Yang lain? Oke, terima kasih. Oke, kita mulai ya. Silakan langsung dikerjakan soal-soal yang ada. Di situ ada 10 soal, dikerjakan masing-masing ya. Ini hanya Baik, untuk Bu. melihat kemampuan kalian aja. Baik. Oke, silahkan.
Sebanyak 2 benda di sekitar aliran berarti kita tuh udah tanda satu benda bilang gitu. Kok di sini ada? Tapi caranya pada tanggal dua. Sudah? Belum Bu, masih 6 soal. Ayo, nggak usah kerja sama ya, kerjakan masing-masing aja. Baik Bu. Ayo. Sudah berapa soal? Sudah 10 Bu. Sudah Oke. selesai. Saya juara 1 Bu. Kita lihat dulu yang lain. Bentar ya, kita tunggu yang lain ya Pak Asril. Baik Ibu. Oke, benar Pak Asril jawabannya yang paling banyak benar. Yeay. Nanti tepuk tangan. Terima kasih Bu. Ya, mungkin yang lain yang masih belum banyak benar, berarti ada tugas tambahan untuk mereview lagi materi kelas 10 tentang konsep IP address. Karena ingat, ini materi lanjutan dari materi kelas 10 kalian kemarin mengenai IP address ya. Sebenarnya itu pertanyaan konsep yang Ibu tanyakan, cuman itu masih menyangkut untuk materi selanjutnya. Ya, ingat ya untuk yang masih belum benar dalam mengerjakan kuisnya, belajar lagi lebih banyak. Ya. Siap, Bu. Oke, kita masuk ke materi. Ibu punya 2 pertanyaan. Menurut Ananda semua, IP kelas berapa yang paling banyak digunakan di dalam sebuah jaringan? Yang banyak digunakan oleh orang-orang di dalam sebuah jaringan? C. IP kelas C, Bu. Kelas C. Nah, oke, IP yang paling banyak itu memang yang paling banyak digunakan itu adalah IP kelas C. Nah, kira-kira alamat IP kelas C itu terpenuhi semua, terpakai semua nggak kira-kira? Bisa Bu. Bisa, tapi kebanyakannya misalkan kalau untuk warnet misalkan gitu, dia pakai kelas C, kira-kira kepakai semua nggak IP-nya? Enggak Bu. Tidak, Tidak, Bu. Bu. Banyak yang kosong Bu nanti. Nah, banyak yang nggak kepakai kan ya? Iya, Bu. Nah, jadi di materi kita ini, nanti kita bakal mencoba mengefisiensikan alamat tersebut. Jadi, alamat yang tidak terpakai itu tidak akan banyak ada. Jadi akan mengurangi jumlah alamat yang tidak terpakai. Gunanya untuk apa? Oke, kan kita pelajari untuk selanjutnya. Nah, sebelumnya Ibu mau bagi kelompok dulu. Untuk pembagian kelompoknya, kelompok 1 itu ada Pak Asri, Pak Daniel dan Pak Hari. Kelompok 2 ada Pak Suryanto, Pak Teddy dan Pak Yoga. Kelompok 3 Pak Joni, Pak Agus dan Bu Runia. Tadi yang nggak ada Pak Suryanto ya. Iya Bu, sudah sakit. Berarti untuk Pak Teddy sama Pak Yoga berdua aja ya, nggak apa-apa. Bu, siap Bu. Oke. Sebelum kita masuk ke tugas masing-masing kelompok, Ibu mau ngasih materi pengantar dulu mengenai subnetting. Coba perhatikan video yang ada di depan kalian ya. Subnetting adalah teknik memecah suatu jaringan besar menjadi subjaringan yang lebih kecil atau disebut dengan subnet. Memecah jaringan ini bertujuan untuk mengefisiensikan trafik pada jaringan tertentu. Cara kerja subnetting dapat dianalogikan sebagai berikut. Jalan Gatot Subroto terdiri dari beberapa rumah bernomor 01 hingga 08. Sehingga
Rumah nomor 08 adalah rumah ketua RT yang memiliki tugas mengumumkan informasi apapun kepada seluruh rumah di wilayah Jalan Gatot Subroto. Yang dimana Jalan Gatot Subroto merupakan alamat network, ketua RT merupakan alamat broadcast, dan nomor rumah merupakan alamat host. Ketika rumah di wilayah itu makin banyak, tentu kemungkinan menimbulkan keruwetan dan kemacetan. Karena itulah kemudian diadakan pengaturan lagi. Dibuat gang-gang, rumah yang masuk ke gang diberi nomor rumah baru. Masing-masing gang ada ketua RT sendiri-sendiri. Sehingga ini akan memecahkan kemacetan, efisiensi, dan optimalisasi transportasi. Oke, udah diperhatikan videonya tadi semua? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Itu materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi tujuannya juga sudah tersampaikan di sana, salah satunya untuk memecah trafik jaringan. Nah, ini Ibu gambarkan juga dari video tadi. Seperti yang disampaikan di video tadi, sebenarnya jika awalnya itu cuma ada sebuah jalan dengan beberapa rumah yang pastinya punya sebuah ketua RT. Nah, ini jika mempunyai penambahan rumah, maka agar lebih efisien dibikin gang-gang. Nah, gang-gang inilah yang disebut dengan subnet tadi. Ya, jadi dengan adanya gang-gang tadi, maka trafik jaringan akan lebih ringan. Nah, jadi subnetting itu apa? Subnetting itu yaitu strategi yang digunakan untuk memisah satu jaringan fisik besar menjadi lebih dari satu subjaringan logis yang lebih kecil. Jadi jaringan yang besar dibagi ke lebih kecil. Jadi tadi seperti yang sudah Anda sampaikan, kalau misalkan IP yang banyak digunakan itu adalah IP kelas C kan ya. Nah, yang IP kelas C itu yang punya sebanyak 256 alamat bisa dibagi ke dalam jumlah yang lebih sedikit lagi. Nah, teknik membaginya ini yang disebut dengan subnet. Nah, fungsinya yang pertama mengefisiensikan alamat IP. Jadi, ya seperti yang sudah kita bahas tadi. Jadi, kalau misalkan kita cuma butuh alamat IP-nya 30 aja, kalau kita pakai IP kelas C tentunya banyak alamat yang tidak digunakan ya. Kalau jadi dengan adanya subnet itu kita bisa pakai subnet yang lebih kecil sesuai dengan kebutuhan alamat kita. Kemudian fungsinya yang kedua mengurangi trafik jaringan. Jadi lalu lintas jaringannya juga lebih sedikit. Kemudian meningkatkan keamanan jaringan karena proses transmisinya hanya terjadi hanya di subnetnya aja. Kemudian mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan juga. Nah, itu fungsi dari subnet. Nah, untuk metode subnetting ini sebenarnya ada dua. Yang pertama ada CIDR, yang kedua PLSM. Nah, yang hari ini akan kita bahas yaitu yang tekniknya yang CIDR. CIDR itu singkatan dari Classless Interdomain Routing. Apa tadi? Classless Interdomain Routing. Nah, ini merupakan salah satu alternatif untuk mengklasifikasikan alamat IP berbeda dengan sistem klasifikasi ke kelas A, B, C, D, dan E. Nah, CIDR ini digunakan untuk mempermudah penulisan notasi subnet mask agar lebih ringkas dibandingkan penulisan notasi subnet mask yang sesungguhnya. Nah, jadi yang CIDR tadi itu juga ngikutin IP per kelasnya ya. Jadi IP yang digunakan itu kan kelasnya ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Itu yang bisa digunakan ya. Nah, untuk CIDR kelas A itu subnetnya itu ada di /8 sampai dengan /15. Kenapa sampai /15? Karena /16 itu sama dengan kelas B. Nah, makanya untuk kelas A itu CIDR kelas A itu dari /8 sampai /15. Kemudian untuk CIDR kelas B itu /16 sampai dengan /32. Sedangkan untuk CIDR kelas C dari /24 sampai /20
8. Slash ini berasal dari subnet masknya. Jadi kenapa slash 24 itu subnet masknya 255.255.255.0 karena slash 24 ini menggambarkan jumlah 1 yang ada pada subnet masknya. Bit 1 pada notasi binernya untuk subnet mask. Jadi ada 24 angka 1 di subnet masknya. Jadi kalau ada 24 angka 1 dibagi ke dalam 8 bit per segmen, jadi ada 8 di segmen pertama, angka satunya ada 8 di segmen kedua, angka satunya ada 8 di segmen ketiga, angka satunya, sisanya adalah 0. Karena IP versi 4 itu ada berapa bit? Ada 32 bit, Bu. bit. Nah, dari situ ya datangnya. Jadi kalau misalkan untuk kelas D, sama dengan dia adalah slash 16. Karena angka 1 di notasi binernya ada sebanyak 16. Sisanya adalah 0. Makanya di subnet masknya 2 segmen terakhir bernilai 0. Nah, untuk kelas A juga sama. Kelas A itu sama dengan slash 8. Karena angka 1 di subnet mask notasi binernya itu ada 8, jadi terpenuhi satu segmen pertama 8, sisanya adalah 0. Makanya subnet mask untuk kelas A adalah 255.0.0.0. Oke, sampai di sini bisa dipahami atau ada pertanyaan? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, kita sekarang akan masuk di diskusi. Tadi Ibu sudah bagi kelompok, kalian juga udah duduk per kelompoknya masing-masing. Ibu juga sudah share LKPD dan materi ajar dan materi pegangan kalian di Classroom. Silakan dibuka dulu Classroom-nya. Coba di-download materinya dan LKPD-nya. Oke, silakan dibuka ya, di-download ya. Baik, Bu. Oke, sudah di-download semua LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Coba buka LKPD-nya ya. Untuk LKPD-nya. Sebentar. Ini untuk LKPD-nya. Nah, di sini nanti kalian kerjakan LKPD ini per kelompok. Jangan lupa tuliskan nomor kelompok. Berarti kelompok 1 tadi sesuai dengan urutan yang Ibu bacakan. Ada 3 kelompok tadi ya. Kemudian tuliskan nama anggota kelompok dan kelasnya. Nah, yang mana untuk hari ini Ibu bakal ngasih kalian permasalahan per kelompoknya. Itu bisa kalian lihat pada penugasan. Jadi di penugasan itu sudah ada tugas yang harus kalian kerjakan masing-masingnya. Ya, jadi permasalahannya ini. Jadi permasalahannya ada perusahaan X memiliki cabang di 3 lokasi, yang mana IP-nya itu ada di /25, /17, dan /9. Nah, ini yang Ibu mau kalian diskusikan, berapakah jumlah alamat broadcast, jumlah host, IP yang bisa digunakan untuk host, dan jumlah subnet yang tersedia dari masing-masing IP ini. Nah, kalian diskusikan dengan teman-teman, silakan gunakan materi pembelajaran yang udah Ibu share di Classroom, ada 2 kan ya, 1 lagi. Nah, silakan gunakan, diskusikan dengan teman-teman, datangnya dari mana, ini dapatnya dari mana. Nanti setelah kalian dapat jawabannya, kalian tuliskan jawabannya di LKPD ini. Jadi nanti tuliskan lagi nama anggotanya, dan tuliskan pembagian kerja. Jadi ini boleh untuk nomor 1 ini boleh di awal kalian kerjakan. Jadi nanti sebelum mulai kalian tentukan dulu pembagian kerja masing-masingnya. Apakah itu masing-masing kalian, karena ada 3 orang kan tadi ya. Jadi misalkan yang 3 kelompok tuh, Bu.
ya 3 kelompok, satu kelompok ada 3 orang kan ya. Misalkan Bu. Pak Asril kerjakan yang soal 1, kemudian nanti temannya Pak Asril soal 2, temannya Pak Asril lagi soal 3. Nah, jadi tuliskan pembagiannya di sini. Jadi Ibu tahu masing-masing kalian tugasnya apa. Tetap dilakukan secara diskusi ya, diskusi dulu dan kerjakan tanggung jawabnya masing-masing dengan cara diskusi untuk memperoleh jawabannya. Nah, kemudian dituliskan hasil diskusinya itu untuk alamat IP pertama, berapa dapat alamat networknya, alamat broadcast, jumlah host, alamat IP yang bisa digunakan, subnetnya. Sama untuk ketiga IP. Ya. Mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini aja dulu karena kita memiliki keterbatasan waktu ya. Silakan coba diskusikan dulu dengan teman-teman kelompoknya mengenai permasalahan yang udah Ibu share di LKPD-nya masing-masing. Oke, silakan diskusi dulu ya. Maaf Ibu, saya kelompoknya 2 orang gimana Bu? Oke, untuk Pak Teddy, kelompoknya Pak Teddy mungkin boleh kerjakan yang 1 sama 2 aja dulu, nanti yang 3 nanti Ibu yang bantu. Terima Oke. kasih Ibu. Ya. Oke, silakan langsung didiskusikan dengan teman-temannya ya. Baik, Bu. Saya sedang diskusi, Bu, dengan Pak Heri, Bu. Ya. Kami sudah selesai diskusi, Bu. Oke, udah selesai. Saya sudah selesai. Kelompok saya sudah selesai dengan Pak Daniel dan juga rekan saya Pak Hari, Bu. Oke, bagus. Tapi kita tunggu kelompok yang lain ya. Kelompok Pak Asril, kelompok Pak Teddy udah siap? Sudah Bu. Oh, sudah juga. Satu lagi kelompoknya, kelompok siapa? Ibu lupa. Kelompok Ibu Runia ya. Udah siap juga? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, karena berhubung juga ada 3 alamat di sini, coba untuk soal yang pertama dulu. Kelompok mana yang mau menjawab untuk jawaban nomor 1? Hadir, Bu. Hadir kelompok 1, Bu. Oke, silakan presentasikan di depan Pak Asril. Baik, terima kasih, Bu. Tadi sudah kita diskusi dengan rekan-rekan dan saya mengerjakan yang nomor 1, Bu. Mohon izin, Bu. Oke. Tadi diminta untuk yang pertama adalah alamat networknya ya, Bu. Ya. Yang networknya subnet masnya garis miring 25, Bu. Jadi kalau dikesimpulkan G-nya subnet masnya 255.255.255.128, Bu. 128 segmen terakhirnya ya? Iya, betul, Bu. Oke. Jadi hasil dari alamatnya itu 192.168.100.0, Bu. Oke. Untuk alamat broadcastnya, alamat broadcast kan ya, Bu? Ya. Alamat broadcastnya karena diambil dari jumlah alamat yang ada saya itu 128, jadinya 192.168.100.127, Bu. Oke. Dan selanjutnya itu jumlah host ya, Bu. Ya. Jumlah hostnya 2 pangkat, Bu. Jadi 32 diambil 25, jadi 2 pangkat 7 sama dengan 128 alamat, Bu. Jadi untuk hostnya 128 diambil 2, jadi adanya 126, Bu, hostnya. Oke. Kemudian alamat IP-nya yang bisa digunakan untuk host berarti 192.168.100.1 sampai 192.168.100.126, Bu. Kemudian terakhir untuk jumlah subnet ya, Bu. Ya. Subnet 2 pangkat 25 diambil 24 sama dengan 2 pangkat 1. Oke, terima kasih kelompoknya Pak Asril. Kira-kira yang lain jawabannya sama atau gimana? Ada yang berbeda? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama Bu. Sama, oke. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompoknya Pak Asril. Yeay. Oke, yang di jawaban yang disampaikan Pak Asril tadi itu sudah benar semua. Ibu harap kalian semua, kalau misalkan jawabannya juga sama, Ibu harap kalian semua sudah paham ya untuk subnetting dengan /25 ya. Oke, lanjut untuk soal kedua itu coba kelompoknya Pak Teddy. Iya, Bu. Coba bacakan jawabannya.
Ya, setelah saya diskusi dengan teman-teman ya, mengenai alamat IP yang kedua yaitu 172.168.100.100/17, kami simpulkan bahwa ada alamat networknya adalah subnetmask/17 sama dengan 255.255.128.0. Maka di N-kan subnetnya /17 dengan alamat IP soal, maka hasilnya adalah 172.168.0.0 atau 00. Kemudian alamat broadcast-nya 172.168.127.255 dengan jumlah host 2 pangkat 32 kurang 17, kemudian 2 pangkat 15. Kemudian untuk alamat IP yang bisa digunakan untuk host, ya, yaitu 172.168.0.1 sampai 172.168.127.254. Kemudian untuk jumlah subnetnya ini 2 pangkat 17 sampai 16, kemudian sama dengan 2 pangkat 1, kemudian sama dengan 2 subnet. Itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Jumlah hostnya berapa tadi ya? Jumlah hostnya 2 pangkat 32 sampai 17, Bu. Dikurang 17, jadi hasilnya 2 pangkat 5? 15. Yang lain jawabannya sama? Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, udah paham semua ya? Untuk /17. Nah, kita lanjut untuk yang selanjutnya itu /9. Coba kelompok terakhir, Bu Runia, silakan sampaikan hasil diskusinya. Bu Runia? Atau mungkin anggota? Iya. Oh, ya. Iya, saya Bu. Oke. Untuk alamat IP ketiga yaitu 10.100.100.220. Alamat network yaitu subnetnya /9 dan 55.18.0.0. Maka diakan subnet mark /9 dengan alamat soal, maka hasilnya 10.0.0.0. Alamat broadcast-nya 10.127.255.55. Jumlah hostnya 2 pangkat 23. Alamat IP yang bisa digunakan untuk host 10.0.0.1 sampai 10.17.255.254. Jumlah subnet masknya, jumlah subnet 2 pangkat 9 kurang 8 pangkat 1 yaitu 2 net. Itu aja, Bu. Oke, terima kasih Bu Runia. Yang lain jawabannya ada yang berbeda atau sama semua? Sama, Bu. Sama ya? Sama, Bu. Oke, kira-kira bisa dipahami dari hasil diskusi kelompoknya? Atau ada pertanyaan boleh disampaikan? Paham semua ya? Oke, Paham, Bu. Nah, maka kita bisa simpulkan materi kita hari ini. Untuk mencari alamat network itu caranya yaitu dengan cara mencari subnet masknya terlebih dahulu. Jadi kalau /25 itu subnet masknya 255.255.128. Yang subnet masknya diketahui di N-kan dengan alamat IP-nya. IP-nya 192.168.100.100. Maka dapat hasilnya berapa tadi? 192.168.100.0. Gitu ya untuk cari alamat network. Kemudian untuk alamat broadcast, nah kita harus tahu dulu jumlah hostnya berapa. Untuk jumlah hostnya berapa, karena ini angka satunya ada 25, berarti angka nolnya ada berapa? Makanya 32 dikurang 25, maka dapatnya 7. 2 pangkat 7 adalah 128 dikurang 2 untuk alamat network dan broadcast, berarti ada 126. Nah, otomatis di sini untuk alamat
terakhirnya itu adalah 127. Berarti alamat broadcastnya 192.168.100.127. Nah, kemudian untuk alamat IP yang bisa digunakan host itu berarti dari 0.1 sampai 0.126. Karena ada 126 alamat tadi. Nah, untuk jumlah subnet caranya 2 pangkat perubahan. Jadi kalau dia ini kelas C, berarti kelas C itu sama dengan 124, maka 25 dikurang 24 ada 1, 2 pangkat 1 sama dengan pangkat 1 adalah 2. Oke. Oke ya. Bisa dipahami semua materi kita hari ini? Paham, Bu. Bisa, Bu. Oke, kalau bisa ada pertanyaan lagi kira-kira? Cukup, Bu. Cukup ya. Bu. Kalau cukup, kita udah simpulkan juga materi kita hari ini. Mungkin untuk pertemuan berikutnya kita bakal adakan dulu ujian terkait materi hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mungkin kita tutup dulu dengan berdoa. Mungkin tadi yang memulai doa Pak Agus. Silakan ditutup lagi doanya untuk pembelajaran hari ini, Pak Agus. Baik, Ibu. Baik, rekan-rekan sekalian. Sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Ibu ucapkan atas perhatian anak-anak Ibu sekalian. Jangan lupa pesan Ibu tadi sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah, kemudian review lagi materi kelas 10-nya ya, agar lebih paham lagi materi kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Oh ya lupa. Selamat pagi. 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 Ya, masih.